Baiklah anak-anak sekalian, tadi sudah Ibu selesaikan dokumen transaksi sampai ke 25. Sekarang kita akan masuki ke dokumen transaksi yang berhubungan dengan penyesuaian. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke penyesuaian, kita lihat dulu neraca saldo sebelum penyesuaian. Kita klik di buku besar, kemudian laporan keuangan. Kemudian di buku besar lagi, klik di neraca saldo klasik. Kita buat sampai tanggal 30 Desember 2022. Klik OK. Nah, ini adalah neraca saldo per 30 Desember 2022 sebelum adanya ayat jurnal penyesuaian. Ini boleh kita simpan nanti untuk mengerjakan ayat jurnal penyesuaian. Kita lanjut. Untuk mengerjakan ayat jurnal penyesuaian, maka kita klik di buku besar, kemudian bukti jurnal umum. Ini kita masukkan buktinya, yaitu BKM 121 di tanggal akhir, tanggal 31 Desember 2022. Deskripsinya adalah ayat jurnal penyesuaian. Akun yang pertama, penyesuaian yang pertama, kita lihat soal. Ini soal. Nah, dokumen transaksi pertama dari penyesuaian adalah telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta Tanjung Priok per 31 Desember untuk menunjukkan informasi interest revenue, artinya adanya pendapatan 5.320.000 dengan pembayaran administrasi 250.000. Kita masuk ke ayat jurnal penyesuaian, artinya adanya penambahan pendapatan. Boleh dipisah cash sebanyak 5.320.000. Kemudian kreditnya pendapatan bunga atau interest revenue 5.320.000. Kemudian lanjut ke pembayaran beban administrasi, bank service charge 250.000. Kemudian kreditnya adalah cash bank. Jadi untuk akun ini, untuk jurnal ini boleh dipisah, boleh juga digabung. Jadi ini kebetulan Ibu pisah. Lanjut ke dokumen transaksi yang kedua. Kita lihat soalnya. Ini adalah dokumen transaksi penyesuaian yang kedua, yaitu data penyesuaian akhir periode persediaan akhir store supplies dinilai 4.850.000. Nah, ini yang akhir yang ada harus menilai 4.850.000. Jadi sebelumnya kita lihat dulu ke neraca saldo klasik. Di sini tertulis bahwa nilai persediaan, nilai pelengkapan itu 10.700.000, sementara di ayat jurnal penyesuaian menghendaki persediaan akhir store supply itu 4.850.000. Berarti kita kurang antara nilai store supply yang ada di neraca saldo 10.700.000 dikurang 4.850.000. Nilainya adalah sekitar 5 juta dikurang 10.700.000 dikurang 4.850.000, 5.850.000. Itu yang kita jurnal. Sekarang kita jurnal. Beban perlengkapan kode 6, store supply expense 5.850.000 pada store supplies.
kredit 5.850. Kemudian lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu adanya pembayaran beban sewa toko bulan Desember 2.500.000. Kita langsung ke beban sewa toko, berarti itu beban sewa rent expense 2.500.000. Kemudian kreditnya adalah prepaid rent. Prepaid rent 2.500.000. Selanjutnya adalah pembayaran beban asuransi. Bayaran beban asuransi 1.250.000. Pembayaran beban asuransi kode 6 insurance expense 1.1250 pada prepaid insurance. Nah, sama. Penyesuaian yang selanjutnya yaitu taksiran atas kerugian piutang 5% dari saldo 31 Desember. Maka kita lihat ke neraca saldo klasik. Account receivable-nya itu berjumlah 658.900.000 dikali 5%. Jadi kita kalikan pakai kalkulator nilai 658.900.000 dikali 5%. Nilainya adalah 32.945.000. Nah, ini harus muncul di neraca saldo di akhir setelah penyesuaian. Sementara ini kita lihat di neraca saldo klasik sebelum penyesuaian, allowance atau penyusutan itu sudah ada 19 juta. Artinya kita hanya menambahkan kekurangan dari 32 juta. Jadi kita kurang 19 juta. Tiga puluh dua. Nah, salah ngitung ini. $658.900 dikali 5%. Nilainya adalah 32.945, kemudian dikurang 19 juta. Nilainya adalah 13.945.000. Itu yang di jurnal. Sekarang kita jurnal beban penyusutan. Beban bad debt expense, beban kerugian 13 juta. Kita lihat 13.945, 13.945. Kemudian kreditnya adalah allowance. Itu kemudian kita lanjut ke dokumen transaksi 3. Dokumen transaksi 3 ini dokumen transaksi yang ketiga, yaitu penyusutan equipment bulan Desember sebesar 1.250.000. Dikarenakan kita menggunakan accurate,
maka penyusutan itu tidak di entry langsung ke dalam jurnal, tapi akan kita tutup akhir bulan. Nah, maka nilainya akan muncul secara otomatis di penyusutan. Jadi kita lanjut ke yang kedua, yaitu pembayaran gaji 3.500.000 akan dibayar tanggal 2 Januari. Ini transaksi sudah terjadi tapi uang belum dikeluarkan. Maka jurnalnya adalah beban gaji. Beban gaji itu wages and salaries 3.500.000. Kemudian kreditnya karena belum dikeluarkan uang masih berbentuk hutang beban, itu expense payable 3.500.000. Selanjutnya adalah pembayaran listrik dan telepon bulan Desember akan dibayarkan di Januari. Jadi dengan kasus yang sama, transaksi sudah terjadi tapi pembayaran belum dilaksanakan, maka kita bebankan dulu ke beban listrik dan telepon 32.200.000. Maka selanjutnya kita masukkan di kreditnya ke expense payable 2.200.000. Itu untuk transaksi 3. Kita lanjut ke transaksi 4. Transaksi 4 adalah transaksi pencatatan PPN income dan PPN outcome. Nah, ini anak-anak kita akan lihat di neraca saldo klasik jumlah PPN income dan PPN outcome. Jadi PPN outcome berada di sebelah kredit 104.800.000, PPN income berada di sebelah debit 99.280.000. Ini kita balik, yang kredit kita debitkan, yang debit kita kreditkan ke jurnal. PPN outcome dulu. PPN outcome karena tadi dikredit, maka kita debitkan sebesar 104.800.000. Kemudian sebelah kreditnya adalah PPN income yang tadi berada di sebelah debit, maka kita kreditkan. Kita lihat ini PPN income-nya 99.280.000. 99.280.000. Maka saldonya itu akan menjadi PPN payable, menjadi hutang pajak 5.520.000. Di sini anak-anak melihat pada dokumen transaksi AJP yang keempat itu ada dua kasus, yaitu penutupan PPN income dan PPN outcome ke PPN payable, dan yang kedua adalah penghitungan pajak. Nah, di sini perlu anak-anak ketahui bahwa penghitungan pajak ini dilakukan atas laba rugi sebelum pajak. Artinya kita belum melakukan pemasukan di sini, kita akan hitung, kita akan lihat dulu berapa jumlah laba rugi yang didapat perusahaan sebelum mengentri data pajak. Baik, bila sudah sampai sini dulu kita tutup. Nah, ini sudah tersimpan. Kita akan, nah ini sudah diperbarui. Kita tutup. Kita akan lihat laporan laba rugi untuk kita bisa mengentri data laba. Nah, ini laporan laba rugi. Kemudian kita lihat laba rugi standar dari 1 Desember sampai 2022 sampai 31 Desember 2022. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah muncul laba rugi yang didapatkan oleh UD Juara
Di sini tertulis laba rugi yang didapat adalah 107.240.062. Artinya kita akan mengalihkan nilai 107 juta ini 107.240.062,11 dikali 22%, kemudian dikali 50%. Nah, jadi jumlah pajaknya adalah 11.796.406,832. Kita masuk ke jurnal anak-anak. Jurnal yang terakhir, bukti jurnal umum untuk AJP. Ini tetap BKM 12.1. Ini tetap tanggal 31 Desember 2022. Ini ayat jurnal penyesuaian. Jurnalnya adalah income tax expense, sebesar 11 juta. Oh, berapa tadi? Kita hitung ulang anak-anak ya. Labanya tadi 107.240.062 dikali 22% dikali 50%. Nah, ini jumlah yang didapat 11.796.402. Kita jurnal 11 juta 796. Aduh, aku sulit ini. Error ini. Satu 107.240.062 dikali 22% dikali 50%. Nilainya adalah 11.796.402. 11.796.402,82. Itu beban yang harus dibayar. Kemudian ada prepaid tax. Kita balik ke laporan keuangan, lihat ke terakhir neraca saldo klasik di 30 Desember 2022. Di sini tertulis prepaid tax berjumlah 15 juta. 15 juta. Artinya prepaid tax-nya hanya berkurang. Nah, ini prepaid tax tidak berkurang seluruhnya karena prepaid tax-nya masih dalam jumlah yang banyak, maka prepaid tax-nya tidak berkurang. Artinya tidak ada pajak yang terutang. Sampai sini jurnal selesai. Oke, udah galak deh.
Yang kedua kita buat 2, kemudian simpan dan tutup. Nah, ini laba rugi sudah masuk bersama dengan laba rugi setelah pajak. Ini laba rugi, kelihatan laba rugi sebelum pajak dan laba rugi setelah pajak. Baik, anak-anak sekalian, di sini belum masuk untuk data penyusutan. Jadi untuk data penyusutan, maka kita tutup dulu akhir tahun di bulan Desember. Tutup, kemudian ini tahunnya, klik OK. Proses akhir bulan telah selesai. Maka kita kembali ke laporan keuangan. Kita akan melihat laba rugi. Laba rugi standar. Ini dari tanggal 1, bila ingin mengambil sebulan, maka kita ambil tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember 2022. Ini yang sebulan, laba rugi sebulan. Ini akan tampil setelah masuknya beban penyusutan. Nah, jadi laba kita hanya 94 juta. Baiklah anak-anak sekalian, selesai sudah untuk kasus UD Juara. Mudah-mudahan dapat membantu kalian dalam menyelesaikan soal.